Oke, sekarang kita omongin tentang gimana caranya mengatasi inflasi. Nah, sebelumnya nih ya, gue review sedikit nih. Yang namanya inflasi, ini kan sebenarnya adalah kenaikan harga secara umum. Kenapa harga-harga bisa naik? Harga-harga bisa naik karena agregat demand-nya tinggi. Salah satunya kan karena ini ya. Tingginya agregat demand ini juga disebabkan oleh tingginya jumlah uang yang beredar di masyarakat, gitu kan? Karena masyarakat megang uang banyak, akhirnya mereka melakukan konsumsi. Ketika mereka melakukan konsumsi, secara umum gitu ya, agregat demand-nya akan naik. Agregat demand naik akan mendorong harga jadinya naik juga gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengatasi inflasi, kuncinya adalah di sini nih. Jumlah uang yang beredarnya inilah harus dikurangin gitu kan, supaya agregat demand-nya juga nggak tinggi. Jadi harga pun nggak naik terus-terusan gitu kan. Nah, untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa mengeluarkan berbagai kebijakan, ya kan? Mengatasi inflasi ini juga merupakan tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah. Pemerintah yang kita omongin di sini adalah ada dua badan nih. Yang pertama, Bank Sentral. Kalau di Indonesia ya Bank Indonesia ya. Bank Sentral kenapa? Karena dia punya wewenang untuk mengeluarkan yang namanya kebijakan moneter. Ya enggak? Terus satu lagi apa? Yang kedua, salah satu kementerian nih, yaitu Kementerian Keuangan, gitu ya. Kementerian Keuangan nih punya wewenang untuk mengeluarkan apa sih? Kebijakan fiskal, ya enggak sih? Nah, ada bab tersendiri nih yang ngebahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi di sini gue bahas nggak terlalu banyak ya. Untuk kebijakan moneter, kita punya beberapa instrumen. Masih ingat nggak instrumennya apa aja? Nih, instrumen dari kebijakan moneter. Ada operasi pasar terbuka, ada tingkat diskonto atau tingkat bunga, ada reserve requirement atau cadangan minimum. Kalau operasi pasar terbuka itu apa sih? Intinya BI bisa melakukan penjualan atau pembelian surat-surat berharga, ya kan? Surat-surat berharga. Kalau tingkat bunga, ya tingkat bunga acuan ya, atau BI rate biasa dikenalnya. Itu ya BI bisa menentukan BI rate naik atau turun, yang nantinya akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan untuk memberikan bunga ketika orang nabung atau memberikan bunga ketika orang minjem gitu ya. Reserve requirement atau cadangan minimum, ini apa nih? Ini sebenarnya ya cadangan minimum yang harus dipegang sama bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi pokoknya harus ngendep gitu duitnya. Jadi kalau kita mau mempengaruhi JUB, intinya kan JUB-nya ini mau diturunin ya. Kalau JUB-nya mau diturunin, pemerintah harusnya menjual atau membeli surat-surat berharga. Harusnya BI melakukan penjualan ya, penjualan surat-surat berharga. Kenapa? Karena ketika BI jual surat berharga, dijualnya ke siapa sih? Ke masyarakat lah ya. Surat berharganya jadinya dipegang sama masyarakat, uangnya jadinya masuk ke BI. Jadi jumlah uang yang beredar pun akan turun gitu kan. Itu untuk operasi pasar terbuka. Kalau BI mau menggunakan tingkat diskonto atau tingkat bunga, ini gimana nih? Tingkat bunganya harus naik apa turun? I ya, biasanya notasinya I. I-nya ini harus naik. Kenapa? Karena kalau I-nya tinggi, orang jadi males minjem karena bunganya tinggi, tapi orang malah jadi lebih pengen nabung karena terus dapat bunganya jadinya lebih gede, gitu kan? Jadi untuk tingkat diskonto atau BI rate harusnya lebih tinggi gitu ya. Kalau reserve requirement, biasa ini dibilangnya RR. RR harus naik atau harus turun? Harus naik dong ya. Jadi cadangan minimum yang dipegang sama bank, duit yang ngendep di bank harus lebih tinggi. Sehingga bank cuma punya uang sedikit untuk diputerin gitu ya. Untuk diberikan kredit ke masyarakat dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk kebijakan moneter, BI bisa melakukan penjualan surat berharga, bisa naikin tingkat bunga, bisa juga naikin reserve requirement gitu. Kalau kebijakan fiskal ini kan juga ada instrumennya kan? Apaan aja? Ini ya, pajak sama pengeluaran pemerintah atau government expenditure gitu ya. Nah, untuk kontrol JUB nih, pajak harusnya naik atau turun? Harusnya tax ya, biasanya TX gitu kan. TX harusnya naik, ya enggak? Kenapa? Karena kalau pajak naik, pendapatan masyarakat tetap,
dia harus bayar pajak lebih banyak sehingga sisa uang yang bisa dipakai untuk mengkonsumsi barang dan jasa kan jadinya lebih sedikit. Sehingga konsumsi barang dan jasa jadi agak lebih rendah. Jadi agregat demand-nya pun tertahan gitu ya, kenaikannya jadi mungkin tetap gitu, sehingga harga juga jadinya nggak naik gitu kan. Kalau pengeluaran pemerintah atau government expenditure harusnya turun, ya nggak sih? Supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat juga nggak tambah banyak. Jadi pemerintah jangan melakukan spending banyak-banyak gitu ya. Nah inilah berbagai kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi.